Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhil muamalat wa khassatan sanata'allam amma yata'allaqu bi babil warathah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani rohani, ya, khususnya Allah memberikan kita keistiqomahan dan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah yang insya Allah akan kita temui bulan Ramadan, ya, untuk esok hari ini. Saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ridwallahi ta'ala wa li'izalatul jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tunhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hukmu mirathil gharqi wa nahwihim, yaitu hukum bagaimana hukum warisan orang yang misalkan meninggalnya tenggelam atau kebakaran, ya, seperti yang setelah saya juga tugaskan di minggu kemarin, tapi hanya sedikit saja yang mengerjakannya, bahkan tidak ada mungkin. Hukmu mirathil gharqi wa nahwihim suratuhu idza mata mutawarithani aw mutawarithun bi ghalaqin aw hadmin aw harikin aw fi ma'rakatin qitalin aw ta'un aw fi biladin ghalbatin wa lam yu'lam amata ahaduhuma ba'da al-akhar amata ma'an fi anin wahid wa hukmuhu lam yatawaratha ijma'an li anna syartal irthi tahaqququ hayatil warith ba'da mautil muwarrith. Di sini adalah ada gambaran kalau misalkan seseorang atau lebih daripada satu orang, misalkan 5 orang gitu ya, dalam satu keluarga yang mana satu sama lain itu saling mewarisi, mereka itu meninggal di tempat yang sama, misalkan di rumahnya itu ada kebakaran, kemudian 5 orang anggota keluarga ini meninggal dunia, tetapi misalkan salah satunya ini mempunyai ahli waris lainnya sehingga warisannya ini harus dibagikan dan sebagainya, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal duluan satu sama lain. Misalkan kebakaran itu contohkanlah kurang lebih 5 jam misalkan. Nah, ini semuanya meninggal tapi tidak diketahui meninggalnya siapa yang lebih dulu, siapa yang pertama, siapa yang meninggal di misalkan setelah 3 jam kebakaran baru meninggal dan sebagainya. Maka hukumnya lam yatawaratha ijma'an, secara ijma' ulama bahwa tidak saling mewarisi satu sama lainnya. Karena syarat adanya pewarisan ini adalah tahaqququ hayatil warith ba'da mautil muwaris, bahwa bisa dipastikan ahli waris ini hidup ketika yang mewariskan itu meninggal dunia, begitu ya. Kemudian ada juga mas'alatun akhwani mata 'inda zawali fi yaumin wahid wa waritha ahaduhumal akhar ma suratu dzalika. Ini ada permasalahan. Misalkan dua saudara ini meninggal ketika zawalus syamsi, kedua-duanya meninggal ketika terbenamnya matahari di satu hari yang sama, tetapi salah satu dari mereka ini mewarisi yang lainnya padahal meninggalnya di waktu yang sama ketika zawalus syamsi. Nah, contohnya seperti apa? Suratuhu, contoh yang dimaksudkan di sini adalah hadzani mutawarithani mata 'inda zawal fi yaumin wahid walam yakuna fi baladin wahid balakana ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib. Yang dimaksudkan di sini adalah 2 orang yang saling mewarisi ini meninggalnya ketika sama-sama terbenam matahari di hari yang sama, tetapi di negara yang berbeda. Misalkan yang satu di Indonesia, yang satu di Mesir. Jadi yang lebih dahulu meninggal berarti ketika zawalus syamsi di mana? Zawalus syamsi di masyrik,
ya. Karena misalkan di Indonesia ini sudah jam 6 malam atau jam 6 waktu maghrib itu ya. Nah, kalau di Mesir dikurangi 5 jam sebelumnya, maka di Mesir masih sekitar jam 1 yaitu. Nah, tapi baru diketahui misalkan meninggalnya keesokan hari, bahwa kedua orang ini meninggal ketika jam 6 waktu negara masing-masing. Maka yang didahulukan meninggalnya itu yang berada di Al-Masyriq. Baru setelahnya adalah yang di al-maghrib. Begitu, maka disebutkan akhwani mata 'inda zawal fi yamin wahid wa waritha ahaduhuma al-akhar. Apalagi ketika misalkan orang yang mendapatkan warisan tersebut tapi dia meninggal, tapi dia masih mempunyai ahli waris lainnya, maka harus dibagikan kepadanya. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Kemudian setelahnya di dalam penjelasan bab ahkamur raddi ala dzawil furud, kita akan membahas tentang bab ar-raddu. Raddu itu artinya adalah mengembalikan atau memuat ulang kembali, itu raddu ya. Bisa difahami dan sering kita dengarkan apa itu artinya daripada ar-raddu. Ya, yarudduna wa kaifiyatu ta'sili mas'alat wa tashih. Makna raddi sendiri di dalam permasalahan mawaris, raddu itu sering sekali disandingkan dengan al-aul, karena raddu sendiri merupakan kebalikan atau diddu daripada al-aul, adalah kebalikan dari permasalahan al-aul, yang mana al-aul itu adalah ketika aslul masalah lebih kecil atau lebih sedikit daripada majmu' siham ya. Jadi kelebihan majmu' sihamnya daripada aslul masalahnya, itu masalah aul. Tetapi kalau radun itu sebaliknya, yang mana aslul masalahnya lebih banyak atau kelebihan gitu ya daripada majmu' sihamnya. Jadi misalkan asul masalahnya ini 6. Nah, tapi majmu' siham setelah dijumlahkan dari siham-siham ahli waris ini hanya 3. Nah, itu maka disebut dengan radun. Berbeda kalau misalkan aul. Aul itu kalau misalkan aslul masalahnya 6. Nah, tetapi ternyata majmu' siham daripada siham-siham ahli waris ini adalah 8. Maka itu disebut dengan aul. Al-aslu fihi di dalam surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, jadi apabila ada kelebihan maka ulul arham ahli waris satu sama lain lebih didahulukan karena adanya rasa kasih sayang. Waraddu yakunu ala jami' ahlil furud ma'ad az-zawjaini fala radda alaihima. Dan salah satu yang harus digarisbawahi di bab raddu ini adalah yang bisa diselesaikan dengan permasalahan raddu ini adalah ketika ahli warisnya ini ahlul furud semua dan tidak adanya asobah. Kalau misalkan ada asobah belum bisa untuk di-arad. Warraddu yakunu ala jami'i ahlul furud, dan ini juga bisa digunakan atau difungsikan kepada seluruh ahlul furud kecuali zaujaini. Tapi suami atau istri ketika misalkan menghadapi permasalahan ini, maka mereka tetap mendapatkan bagian mereka sendiri dan tidak adanya rad bagi mereka. Aqsamu masail raddi ithnani di sini dibagi ke dalam 2 kategori permasalahan rad, yaitu yang pertama adalah qismun la yakunu fihi zauj wala zaujah, yaitu hukmu arad ketika tidak ada suami atau istri di dalam ahlul furud tersebut. Kemudian yang kedua adalah qismun yakunu fihi ahaduhuma. Bisa difahami ya sampai di sini? Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ar-raddul ladzi la yakunu fihi ahaduz zawjaini, yaitu adalah ar-radd ketika di dalam permasalahan tersebut tidak ada suami ataupun istri. Maka ada beberapa keadaan. Inkana, yang pertama, inkana man yuraddu alaihi syahsan wahidan ka masalan au jadda au bintin au binti au ukhtin au walad wal malu lahu fardan wa raddan fayakhudhu miqdara fardihi bil fardi wal baqi bil raddi wala amala fihi. Ya, yang mudahnya adalah apabila di dalam permasalahan ini yang mendapatkan rad ini hanya satu orang, misalkan ibu saja atau nenek saja atau anak saja, maka caranya adalah
ketika tadi aslul masalah lebih kecil daripada majmu' siham, maka majmu' siham misalkan tadi majmu' sihamnya adalah hanya 3, kemudian aslul masalahnya 6, maka setelah itu yang digunakan adalah majmu' siham yang lebih sedikit tersebut. Nah, maka setiap orangnya mendapatkan bagiannya dan mengambil baki. Nah, kemudian apabila al-mardud alaihi atau orang yang mendapatkan rad tersebut atau sisa daripada harta yang kelebihan tersebut lebih daripada 1 orang atau sinfaini fa aksar, maka cara menyelesaikan permasalahannya adalah tuhallu al-masalah wa yu'rafu awwalan aslu masalatihim. Harus diketahui dulu aslu masalah yang pertama tadi yang kelebihan. Wa ba'daha tujma'u furuduhum wa huwa sihamun man yuraddu alaihi min asli tilkal masalah. Kemudian diketahui juga aslul majmu' siham yang tadi kurang itu. Misalkan tadi di halaman setelahnya adalah aslul masalahnya ini adalah 6. Kemudian majmu' sihamnya adalah 3. Maka 6 itu dikalikan dengan majmu' siham itu, yaitu 6 dikali 3 18. Nah, maka 18 ini yang dipergunakan dan dibagikan kepada al-mardud alaihi lisinfaini au aktsar. Gitu ya, bisa difahami sampai di sini. Oke, kemudian pada biasanya yang ada permasalahan rad di sini ketika aslul masalahnya ini 6 ya. Karena apa? Karena ketika lebih dari 6 itu berarti biasanya ada ahlul waris yang zaujaini, sedangkan zaujaini ini tidak bisa mendapatkan rad, tetapi mereka harus tetap mendapatkan yastaqillu ahadu zaujaini bi fardihi faqat. Mereka tetap mendapatkan bagian pasti daripada an-nasib al-muqaddarah kama kataba fi Qur'anil Karim. Itu ya, bisa difahami sampai di sini. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi'ilmi syai'in fid dharain. Amin. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan esok hari ya. Semoga apa yang dipelajari bisa difahami, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang tidak difahami silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.